Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Amuktiningsih dengan NIM 220806948082. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari proposal kami adalah styrofoam memiliki dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Styrofoam terbukti tidak ramah lingkungan karena tidak dapat diuraikan sama sekali. Bahkan pada proses produksinya menghasilkan limbah yang tidak sedikit. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan biostyrofoam? Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan biostyrofoam terhadap lingkungan? Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan biostyrofoam dibandingkan dengan styrofoam pada umumnya? Yang keempat, bagaimana cara agar masyarakat beralih menggunakan biofoam? Tujuannya adalah untuk mengetahui pengertian dan apa itu biostyrofoam. Yang kedua, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan biostyrofoam pada lingkungan. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan biostyrofoam dan bisa tahu perbandingan dengan styrofoam pada umumnya. Yang keempat, untuk mengetahui minat masyarakat agar mau beralih ke biostyrofoam. Untuk selanjutnya yaitu luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan dalam usaha ini berupa biostyrofoam berbahan baku limbah kulit pisang dan ampas tebu. Selain itu juga menghasilkan sebuah artikel tentang kewirausahaan. Selanjutnya adalah manfaat dan kegunaan. Yang pertama adalah menghasilkan biostyrofoam yang aman sebagai pengganti kemasan styrofoam. Yang kedua, meminimalisir limbah kulit pisang yang belum digunakan secara maksimal. Yang ketiga, meminimalisir sampah plastik khususnya styrofoam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazarin Kamil Insani, NIM 2208069404 dari kelas Akuntansi 2022B. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu rancangan usaha. Gambaran rencana usaha. Yang pertama, styrofoam bisa dibilang termasuk ke dalam kelompok plastik yang sering dijadikan wadah makanan atau minuman. Namun efek samping yang ditimbulkan cukup buruk. Styrofoam mengandung beberapa zat kimia yang dipercaya bahaya bagi kesehatan manusia. Karena permasalahan tersebut, kami mencoba membuat wadah makanan yang aman untuk kesehatan maupun lingkungan, yaitu biostyrofoam. Kemudian yang berikutnya yaitu teknik pemasaran. Teknik pemasaran ada 4, yaitu produk, promotion, placement, and price. Yang pertama produk. Kita harus menentukan produk yang kita jualkan, barang atau jasa. Kalau kami menentukan barang yaitu biostyrofoam tersebut. Yang kedua promotion. Promotion ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung atau lewat media sosial. Yang ketiga, placement. Placement tempat. Biasanya kita akan menjualkan produk ini di sekitaran UNESA atau di luar lingkungan UNESA, bahkan bisa secara online melalui media sosial. Dan yang terakhir, price. Price ini satu biostyrofoam akan kita jual 380 rupiah satu buah. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang cash flow atau arus kas mengenai biostyrofoam selama 2 tahun. Jadi ini bisa dilihat tabelnya seperti itu dan diasumsikan bahwa per tahun 1.200 buah. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha dan ada 4 poin yaitu SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, and Threat. Yang pertama, Strengths. Ramah lingkungan karena terbuat dari bahan alami, aman bagi konsumen karena tidak mengandung bahan kimia, serta mengurangi limbah kulit pisang dan ampas tebu. Dan yang kedua, weakness. Kelemahan dari biostyrofoam ini adalah bahan baku yang digunakan relatif lebih mahal dari bahan baku styrofoam konvensional. Dan yang ketiga, opportunities. Peluang usaha produk ini cukup tinggi, terutama bagi masyarakat peduli terhadap lingkungan. Yang keempat, threat atau ancaman. Ancaman dari penjualan produk ini ialah masuknya pesaing baru dengan daya tawar pembeli lebih tinggi. Kemudian ada analisis pasar, ada segmenting, targeting, positioning, dan yang pertama yaitu segmenting. Berdasarkan fungsional produk sebagai kemasan yang ramah akan lingkungan bagi konsumen. Dan poin yang kedua yaitu targeting. Yang pertama akademisi, dosen, dan mahasiswa, dan yang kedua masyarakat umum
berbagai profesi. Dan yang terakhir, positioning. Posisi produk biostyrofoam di pasaran adalah sebagai alternatif pengganti styrofoam konvensional yang tidak baik untuk kesehatan konsumen dan tidak ramah bagi lingkungan. Saya Pranita Iman Patria dengan NIM 089. Yang selanjutnya ada bab 3 metode pelaksanaan. Alat yang digunakan yaitu jam pencacah, timbangan, mixer, dan mesin press. Untuk bahannya sendiri yaitu kulit pisang, ampas tebu, dan pati tapioka. Untuk kemasan sendiri terdapat 3 lapis, yaitu gabus di bagian tengah, lalu bubble wrap, dan yang terakhir kardus di bagian luar. Pembuatan biostyrofoam terdapat beberapa tahapan seperti pencacahan, pencampuran, penimbangan, dan yang terakhir pencetakan. Yang terakhir, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Untuk sumber dana anggaran dasar dari Pelbawa. Keseluruhan dana tersebut sebesar 7 juta dengan pembagian bahan habis pakai 50%, sewa dan jasa 15%, transportasi 20%, dan lain-lain 15%. Jadwal kegiatan sendiri ada 7 tahapan yang dilakukan selama 6 bulan. Tahapan persiapan dan pembuatan proposal di September, proses administrasi di Oktober, proses produksi di Oktober sampai Januari, proses promosi di Desember dan Januari, monitoring dan pemasaran di Desember sampai Februari, dan pembuatan laporan akhir di Februari.